Halo semuanya, nama saya Leder Angelo dari Program Studi Teknik Industri UPH. Hari ini saya akan membahas tentang History of Management. Jadi yang akan saya bahas pada hari ini adalah terdapat 5 topik besar, yaitu historical background, classical approach, quantitative approach, behavioral approach, and contemporary approach. Berikut ini sedikit quotes tentang manajemen, yaitu dari Paul Hawken, yaitu good management is the art of making problems so interesting and their solutions so constructive that everyone wants to get to work and deal with them. Jadi sebelum masuk ke dalam materi lebih jauh, kita melihat kenapa kita harus mempelajari tentang sejarah perkembangan manajemen. Menjadi suatu hal yang penting untuk kita pelajari karena sebelum kita masuk lebih dalam, kita bisa mendapatkan pemahaman dasar bagi kita tentang ilmu manajemen yang saat ini. Dan kita bisa melihat dari mana ilmu-ilmu tersebut berasal dan memberikan kita sebuah perspektif dalam melihat dunia manajemen dengan lebih jelas. Yang pertama adalah historical background, yaitu early example of management. Jadi manajemen sudah hadir sejak ribuan tahun yang lalu. Usaha manusia dalam mengorganisir dalam hal perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pembimbingan atau leading, dan aktivitas kontrol atau control activities. Salah satu proyek yang dalam cakupan yang sangat besar memperkerjakan sekitar puluhan ribu orang yang diselesaikan zaman dahulu, yaitu piramida Mesir. Dibutuhkan lebih dari 100.000 pekerja dan sekitar 20 tahun untuk menyelesaikan satu piramida. Hal tersebut tidak memungkinkan berjalan jika tidak ada manajer yang mengorganisir pekerja dan bahan baku untuk menyelesaikan proyek tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1400 di kota Venice, di mana pusat ekonomi dan perdagangan berada, terdapat pengembangan bentuk awal dari usaha bisnis dan yang melibatkan aktivitas umum seperti pada organisasi saat ini. Salah satu contohnya adalah pada warehouse atau gudang penyimpanan dan sistem inventory mencatat bahan-bahan atau material. Manajemen sumber daya manusia untuk mengatur angkatan kerja juga sudah mulai ada, dan sistem akuntansi untuk melacak penjualan dan biaya. Selanjutnya adalah Adam Smith. Pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan Wealth of Nations yang berisi argumentasi tentang keuntungan ekonomis dengan adanya division of labor atau job specialization, di mana terdapat pemecahan pekerjaan menjadi tugas kecil dan repetitif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya adalah Industrial Revolution. Jadi revolusi industri menghadirkan mesin yang dapat mensubstitusi tenaga manusia yang menjadi manufaktur produk lebih ekonomis dibanding dengan produksi di rumahan. Sehingga diperlukan forecast atau peramalan demand, menetapkan tugas kepada pekerja, mengatur aktivitas harian, dan lainnya. Tetapi belum ada teori yang dikembangkan sampai pada tahun 1900-an. Oke, kita masuk pada classical approach. Studi pertama pada manajemen yang menekankan nasionalitas dan membuat organisasi dan pekerja seefisien mungkin. Terdapat 2 teori pada classical approach ini, yaitu scientific management yang merupakan pendekatan yang melibatkan metode ilmiah untuk mencari cara terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan general administrative theory, yaitu berfokus pada apa yang manajer kerjakan dan apa yang membentuk praktik manajemen yang baik. Oke, classical approach yang pertama adalah scientific management theory yang diawali oleh Frederick Winston Taylor yang menerbitkan Principle of Scientific Management di tahun 1911. Merupakan pendekatan yang melibatkan metode ilmiah untuk mencari cara terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Taylor menginspirasi pasangan suami istri Frank Gilbert dan istrinya Lillian yang menghasilkan Terbrix. Terbrix merupakan skema klasifikasi untuk memberi label pergerakan tangan dasar. Skema ini membantu Gilbert untuk menganalisa pergerakan tangan pekerja dengan lebih teliti. Selanjutnya adalah General Administrative Theory.
dikemukakan awal oleh Henry Fayol, mengembangkan 14 prinsip dari manajemen yang menjadi aturan fundamental dari manajemen yang dapat diaplikasikan pada semua situasi organisasi dan diajarkan di sekolah. Yang pertama adalah division of work, selanjutnya authority, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, dan esprit de corps. Selain itu terdapat juga birokrasi Weber. Max Weber mengembangkan teori tentang struktur, otoritas, dan hubungan berdasarkan pada tipe ideal organisasi yang disebut birokrasi. Sebuah bentuk organisasi yang dikarakterisasi dengan pembagian kerja, hierarki yang jelas, peraturan dan regulasi yang detail. Selanjutnya masuk pada quantitative approach, yang merupakan penggunaan dari teknik kuantitatif adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Pendekatan ini merupakan evolusi dari solusi matematika dan statistika yang dikembangkan untuk permasalahan militer pada Perang Dunia Kedua. Area penerapan teknik kuantitatif yang sering digunakan adalah Total Quality Management atau TQM. TQM merupakan filsafat manajemen yang berdedikasi pada perbaikan terus-menerus atau continual improvement dan daya responsif pada kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Terdapat 6 poin utama pada TQM, yaitu intense focus on customer, concern for continual improvement, process focus, improve in quality of everything that organization does, accurate measurement, dan empowerment of employees. Selanjutnya adalah behavioral approach, di mana fokus pada behavioral approach ini adalah organization behavior. Organization behavior atau OB merupakan studi yang mempelajari tindakan orang di tempat kerja. Hasil dari riset OB adalah mengelola orang, memotivasi, memimpin, membangun kepercayaan, bekerja dengan tim, pengelola konflik, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk pada contemporary approach, yaitu pada pendekatan sebelumnya kita melihat fokus dari pendekatan tersebut adalah bagian manajemen dalam organisasi. Tetapi contemporary approach menggunakan pendekatan yang melihat dari lingkungan luar organisasi. Terdapat 2 contemporary approach, yaitu system approach dan contingency approach. System approach merupakan sebuah kumpulan bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung di dalam suatu tatanan yang menghasilkan suatu kesatuan. Sedangkan untuk contingency approach, pendekatan kontingensi atau situasional adalah pendekatan manajemen yang mengakui organisasi berbeda-beda dan perbedaan kondisi tersebut memerlukan solusi yang berbeda. Yang pertama adalah system approach. Jadi sistem dibagi menjadi 2, yaitu sistem terbuka dan tertutup. Tertutup adalah sistem yang tidak terpengaruhi dan tidak berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi dengan lingkungan. Organisasi adalah sistem yang terbuka. Organisasi terbentuk dari faktor-faktor yang saling bergantung, dan ketergantungan antara faktor tersebut menjadikan manajer harus dapat memastikan setiap bagian melakukan pekerjaan bersama-sama untuk mencapai target organisasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil di satu area akan mempengaruhi area lain. Pendekatan sistem juga menyadari bahwa organisasi tidak mandiri. Dalam artian organisasi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi akan selalu berhubungan dengan faktor-faktor luar. Selanjutnya, contingency approach. Jadi setiap organisasi memiliki kondisi atau suatu situasi yang berbeda. Hal ini menjadi dasar dari pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi atau situasional adalah pendekatan manajemen yang mengakui organisasi berbeda-beda, dan perbedaan kondisi tersebut memerlukan solusi yang berbeda. Salah satu cara menjelaskan kontingensi adalah dengan jika dan kemudian, atau if then. Jika menunjukkan pada situasi yang dialami saat ini dan kemudian merupakan solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk situasi tersebut. Terdapat beberapa variabel kontingensi yang populer, yaitu organization size, routiness of task, technology, environmental uncertainty, dan individual differences. Berikut ini merupakan sumber yang saya gunakan, yaitu Management 13 Edition by Stephen
P. Robin, and Mary E. Couture. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.